Selamat siang, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Adik-adikku, mahasiswa yang saya banggakan, materi kuliah ilmu kependudukan pada pertemuan hari ini mempelajari yang pertama mengenai komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Yang kedua, kita mempelajari piramida penduduk. Yang keempat, yang ketiga, pro rating, dan kita juga ingin mempelajari kepadatan penduduk. Ada soal-soal yang perlu kita kerjakan bersama, kemudian tugas latihan yang saya persilakan bisa dikerjakan di rumah, dikumpul minggu depan. Baiklah, adik-adikku mahasiswa, kita mulai kuliah hari ini mengenai komposisi dan piramida penduduk. Capaian pembelajaran materi hari ini, yang pertama, setelah mahasiswa mempelajari komposisi penduduk dan piramida penduduk, mahasiswa mampu menjelaskan komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan piramida penduduk. Mahasiswa mampu menjelaskan pro rating. Mahasiswa mampu menjelaskan kepadatan penduduk. Dan mahasiswa bisa mengerjakan soal-soal latihan di rumah dengan benar. Soal-soal latihan itu sudah ada di dalam buku ilmu kependudukan sebagai buku ajar. Data penduduk hasil sensus maupun hasil registrasi dan juga hasil survei, kegiatan survei, ini masih belum teratur. Jadi sulit dibaca, apalagi diinterpretasikan. Karena itu perlu disederhanakan agar mudah dibaca dan diterjemahkan. Nah, kegiatan ini disebut dengan kegiatan menganalisis data. Dalam proses ini sering digunakan statistik, karena salah satu fungsi dari statistik adalah menyederhanakan data. Nah, komposisi penduduk merupakan susunan penduduk yang dibuat melalui proses pengelompokan penduduk berdasarkan ciri atau karakteristik tertentu. Macam komposisi penduduk menurut umur, kemudian komposisi penduduk menurut jenis kelamin, komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan, dan komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan, komposisi penduduk menurut bahasa, dan komposisi penduduk menurut agama. Kita lihat bagaimana komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin dalam satu tabel, di mana umur biasanya dikelompokkan dengan jenjang 5 tahunan, misalnya kelompok umur 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun, dan 60 sampai 64 tahun. Seperti contoh, nah ini contoh komposisi penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2020 berdasarkan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Di sini terlihat 0 sampai 4, kelompok umur 0 sampai 4 tahun, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, dan jumlah, dan seterusnya 5 sampai 9, 10 sampai 14, 15 sampai 19. Ukuran dalam penyusunan komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin ada yang disebut dengan umur tunggal, yaitu ukuran yang digunakan
melalui penetapan usia berdasarkan ulang tahun terakhir. Contoh pada saat penyusunan komposisi penduduk berdasarkan umur, misalnya Andi berumur 21,5 tahun, berdasarkan ketentuan umur tunggal maka umur Andi terhitung 21 tahun. Berikutnya ada yang disebut angka beban tanggungan. Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif, yaitu di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas, dengan usia produktif antara 15 tahun sampai 64 tahun dikalikan 100. Lalu berikutnya umur median, yaitu pembagian umur penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama. Bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua daripada umur median. Umur median digunakan untuk menunjukkan klasifikasi struktur penduduk apakah termasuk struktur penduduk muda atau tua. Ada rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin ini merupakan perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Nah, contoh rasio jenis kelamin dihitung menggunakan rumus rasio jenis kelamin, kemudian PL adalah jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan dikalikan 100. Jika nilai SR-nya lebih besar dari 100 berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. SR sama dengan 100 berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan. Kemudian rasio jenis kelamin lebih kecil dari 100 berarti jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki. Nah, data kependudukan berdasarkan BPS Kota Bandar Lampung tahun 2020, di mana kelompok umur 0 sampai 4 ini terlihat jumlahnya 90.994 jiwa. Perbandingannya antara laki-laki dengan perempuan, persentasenya lebih besar laki-laki, lebih banyak laki-laki maksudnya ya, dibandingkan dengan perempuan. Nah, ini yang menunjukkan kelompok umur berdasarkan jenis kelamin. Struktur penduduk ini dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Ya, ketiga variabel ini sering saling berpengaruh satu dengan lainnya. Sebagai contoh, misalnya faktor sosial ekonomi di suatu negara akan mempengaruhi struktur umur penduduk melalui ketiga variabel tersebut. Sehingga kita bisa melihat ada yang disebut dengan penduduk yang berstruktur umur muda. Ya, yaitu kelompok penduduk yang berumur di bawah 15 tahun, jumlahnya lebih banyak dari atau lebih dari 40%. Sedangkan kelompok penduduk usia 65 tahun ke atas kurang dari 10%. Nah, negara yang termasuk kelompok umur yang berstruktur umur muda ini adalah negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, India, dan Burma. Kemudian ada juga negara yang disebut dengan berstruktur umur tua, yaitu jika kelompok penduduk yang berumur 15 tahun ke bawah jumlahnya kecil, kurang dari 40%, dan penduduk di atas 65 tahun sekitar 10%. Nah, ini termasuk negara-negara maju, yaitu negara Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Baiklah adik-adik mahasiswa, sekarang kita
melihat piramida penduduk. Apa yang dikatakan piramida penduduk? Piramida penduduk adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang digambarkan pada sebuah grafik. Nah, penggambaran suatu piramida ini ada dua garis yang saling tegak lurus. Yang pertama itu garis vertikal yang menggambarkan umur penduduk mulai dari 0 lalu naik. Kenaikan ini dapat berupa data tahunan, dapat pula dengan jenjang 5 tahunan. Yang kedua, sumbu horizontal yang menggambarkan jumlah penduduk tertentu baik secara absolut maupun relatif dalam persen. Nah, seperti apa nih bentuk piramida penduduk? Ini ada 3 bentuk piramida penduduk. Yang pertama disebut dengan bentuk ekspansif. Yang kedua konstruktif. Yang ketiga stationary. Penduduk yang ekspansif merupakan komposisi penduduk muda. Bentuk piramida penduduknya menyerupai kerucut. Ciri-ciri komposisi penduduk ekspansif antara lain, yang pertama, sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda 0-19 tahun, sedangkan usia tua sedikit. Yang kedua, umumnya terdapat di negara yang mempunyai angka kelahiran dan angka kematian yang tinggi. Terdapat pada negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat akibat dari masih tingginya angka kelahiran dan sudah mulai menurunnya angka kematian. Nah, negara-negara yang memiliki komposisi penduduk muda, ya, yang bentuk piramidanya seperti atau menyerupai kerucut, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, India, Costa Rica, dan Nigeria. Nah, seperti ini ya, ekspansif merucut, menyerupai kerucut. Yang kedua, komposisi penduduk dewasa. Bentuk piramida penduduk menyerupai batu nisan. Ciri-ciri komposisi penduduk ini antara lain perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia muda dan dewasa relatif seimbang. Tingkat kelahiran tidak begitu tinggi, demikian pula angka kematian relatif rendah. Pertumbuhan penduduk kecil dan kelompok muda jumlahnya sedikit. Terdapat di negara yang angka kelahiran turun dengan cepat dan angka kematian rendah. Contoh Jepang, Eropa Barat, dan Swedia. Nah, yang komposisi penduduk tua, konstruktif, adalah bentuk piramida penduduk yang menyerupai guci terbalik. Ciri-ciri komposisi penduduk konstruktif antara lain, jumlah penduduk usia muda 0-19 tahun dan usia tua di atas usia 64 tahun sangat kecil, jumlah penduduk terbanyak terkonsentrasi pada kelompok usia dewasa, kemudian angka kelahiran sangat rendah, demikian juga angka kematian, pertumbuhan penduduk sangat rendah mendekati 0, bahkan pertumbuhan penduduk beberapa sampai negatif, penduduk cenderung berkurang dari tahun ke tahun, contoh negara Eropa, Jerman, dan Amerika. Nah, kita kalau melihat bagaimana piramida penduduk Lampung tahun 2019, data tahun 2019 didapatkan dari BPS 2020 seperti ini. Jadi penduduk Lampung mendekati komposisi penduduk ekspansif, dia mengerucut. Ekspansif mengerucut ya. Adik-adik mahasiswa, pada tabel komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin,
terdapat kelompok penduduk yang tidak diketahui umurnya. Kelompok ini disebut dengan kelompok not state atau disingkat dengan NS. Penduduk NS ini tidak dapat digambarkan dalam piramida penduduk. Karena itu, kelompok penduduk ini dapat disebarkan ke kelompok-kelompok umur yang lain dengan menggunakan teknik prorating. Nah, prorating ini dapat dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama, mengalihkan masing-masing kelompok penduduk menurut umur dengan faktor pengalih K yang dapat dicari dengan rumus. K adalah jumlah seluruh penduduk dibagi dengan jumlah seluruh penduduk dikurang dengan NS. Seperti tabel berikut ini bisa dicari proratingnya. Kemudian cara yang pertama tadi dengan menggunakan rumus tadi itu didapatkan jumlah penduduk sebelum di prorating 4.319 jiwa, kemudian setelah di prorating menjadi 4.324 jiwa. Cara kedua, jumlah penduduk setelah di prorating itu diperhitungkan menjadi 4.319.000 ditambah dengan 4.319.000 tadi dibagi dengan 47 jumlah pengalian K tadi dengan cara yang pertama dikali dengan 60 dengan jumlah 60 ini tadi data jumlah yang ada pada tabel. Jadi NS-nya didapatkan sebesar 60. Nah, sekarang piramida penduduk Indonesia itu berdasarkan data SP tahun 71 itu bisa kita lihat bentuknya seperti bentuk piramida yang umumnya pada negara yang sedang berkembang, yaitu di Indonesia ya. Apa yang pertama itu? Yang kedua, piramida seluruh bentuk piramida penduduk di Indonesia itu memang menggambarkan bentuk piramida yang pada kelompok usia muda. Begitu juga piramida penduduk Indonesia berdasarkan data SP tahun 1990 juga sama. Nah, kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu daerah persatuan luas tertentu. Selain itu juga terdapat pula kepadatan penduduk fisiologis dan kepadatan penduduk agraris. Kepadatan penduduk fisiologis adalah perbandingan antara jumlah penduduk total dengan luas lahan pertanian. Sedangkan kepadatan penduduk agraris adalah rasio antara jumlah penduduk petani antara jumlah penduduk sebagai petani dengan luas lahan pertanian. Demikian adik-adik mahasiswa, materi kita hari ini. Baiklah adik-adik, sebagai penutup kuliah kita hari ini adalah yang pertama, komposisi penduduk adalah susunan penduduk yang dibuat melalui proses pengelompokan penduduk berdasarkan ciri atau karakteristik. Kemudian yang kedua, piramida penduduk adalah visualisasi dari komposisi penduduk dalam bentuk grafik. Berikutnya terdapat 3 bentuk piramida penduduk, yaitu komposisi penduduk muda atau ekspansi yang berbentuk kerucut, kemudian komposisi penduduk dewasa atau disebut dengan stasioner berbentuk batu nisan, dan komposisi penduduk tua atau konstruktif yang berbentuk guci terbalik. Kemudian selanjutnya penduduk yang masuk dalam kategori tidak terjawab atau tidak ada angkanya, tidak dapat digambarkan dalam piramida penduduk.
maka kelompok penduduk ini dapat disebar ke kelompok-kelompok umur yang lain dengan menggunakan prorating. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu daerah persatuan luas tertentu. Kemudian kepadatan penduduk fisiologis adalah perbandingan antara jumlah penduduk total dengan luas lahan pertanian. Sedangkan kepadatan penduduk agraris adalah rasio antara jumlah penduduk sebagai petani dengan luas lahan pertanian. Demikian adik-adik, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.